Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Pasti kangen ya. Pede banget, siapa yang kangen sama Mas Tulus katanya. Ketemu sama Mas Tulus di kesempatan hari ini teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat semuanya ya. Rabu 18 September 2024 ketemu sama Mas Til lagi dengan keadaan yang insya Allah semuanya dalam kebaikan ya. Teman-teman yang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang mungkin sekarang sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik. Yang rezekinya lagi kurang lancar semoga Allah mudahkan lagi. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, amin. Semoga hutangnya dan lunas. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Dalam dan juga luar negeri, selamat bergabung untuk yang baru pertama kali bergabung dan salam kenal. Yang sudah sering bolak-balik, selamat datang tentunya. Terima kasih yang baru atau yang lama yang sudah subscribe. Ayo, yang belum, support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya, kemudian bantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih yang sudah nyawer, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah support ya. Mohon maaf teman-teman, Mas T itu keluarga lagi pada datang ke Jakarta dan baru pada pulang kemarin. Dan mendadak, aku juga nggak ada planning, nggak ada, aku nggak tahu mereka sudah nyebrang di Merak. Jadi kakak kandungnya Mas Teh lagi ke Jakarta kemarin, jadi waktunya itu bener-bener dimanfaatkan buat sama keluarga. Jalan-jalan, nggak bisa ke puncak, cuman bisanya di Bogor, ya ketemu keluarga-keluarga yang lain, dan yang saya nggak tahu ternyata saya itu punya keluarga yang sedarah dengan Kartorejo juga, sama-sama Mbah Kartorejo, cucu, anak, dan seterusnya yang saya tidak tahu akhirnya kemarin sambung obor. Jadi alhamdulillah bagi saya itu momen yang luar biasa, bisa memperbaiki tali silaturahmi. Kalau bahasanya mamaku itu ojo mati obor, istilahnya sambung obor. Jadi tetap obornya tetap hidup, tetap terkoneksi silaturahminya. Jadi Mas Tulus betul-betul memang fokus untuk itu. Karena waktunya juga tidak terbagi teman-teman. Jadi mohon maaf dan juga mohon kemakluman. Teman-teman, aku tahu kalian mungkin merasa ada yang nggak pas ketika Mas Teh, kok Mas Teh nggak bikin video di hari Selasa ya, gimana ya, kenapa ya gitu. Mas Teh berkali-kali ingatkan teman-teman, aku terima kasih. Kalian mungkin kalau khawatir, aku terima kasih. Kalau yang
Mas Teh kenapa nggak ada video? Nelpon, miss call, nelpon, miss call. Jangan kebangetan ya teman-teman, kan kita tuh nggak pacaran. Kok kamu posesif sama aku? Jangan berlebihan. Aku agak kurang respect dengan orang-orang yang keterlaluan dalam apapun. Maksudnya berlebihan gitu loh. Mohon maaf, bukan saya tidak suka, tapi saya jadi agak terganggu atau merasa risih ketika kalian itu justru kayak orang pacaran. Jangan gitu ya teman-teman. Aku terima kasih loh kalau yang Mas Teh nggak apa-apa kan, Mas Teh semangat kan, Mas Teh lagi nggak sakit kan, nggak bikin video. Itu aku rasa lebih beretika ya teman-teman daripada nggak ada video ya hari ini, nggak ada kata masnya, nggak ada assalamualaikumnya, tahu-tahu nelpon, tahu-tahu miss call. Rasanya itu pengen tak sumpahi dadi wong sugih wong kuwi. Nggak boleh gitu ya teman-teman. Ingat teman-teman pokoknya sak mati yo. Makan terlalu kenyang juga kita kekenyangan perut kita sakit kok ya. Ada batasnya ya saudaraku, ngerti ya. Kalau Mas Tulus ada salah, Mas Tulus minta maaf ya. Apa yang mau dibahas hari ini Mas Tulus? Wah, ini banyak banget yang jadinya DM saya menghubung-hubungkan beberapa hal yang saya sudah rangkum beberapa kejadian gempa yang terjadi dari tanggal 12 yang kecil 13 sampai 15, 17 dan hari ini Bandung juga diguncang gempa. Jadi awalnya saya sudah membuat list nih. Oh gempa Kalimantan dulu. Oh gempa sini dulu. Oh gempa ini dulu. Ternyata bereret teman-teman dari Gunung Kidul sampai ke Bandung, sampai dari Kalimantan juga, Bayah, Banten, Sukabumi, dan beberapa titik lain yang sesuai dengan intuisi yang Mas Teh baca. Wah, teman-teman jadi berpikir nih, weh Mas Teh ternyata ilmu cocok laginya tepat, Mas Teh orang sakti. Pikirannya teman-teman gitu ya, tapi ini hanya kebetulan. Nanti Mas Teh pengen bahas gempa Bandung, juga gempa-gempa yang lain yang saat ini terjadi secara beruntun. Apakah memang ada sesuatu yang harus kita perhatikan? Apakah ada sesuatu yang harus kita waspadai di balik musibah ini? Nanti kita detailkan ya orang baik. Mas Tulus masih mau ngemis, Mas Tulus masih mau doa, ngemis minta sama Allah, tapi butuh bantuan teman-teman untuk mengaminkan doanya Mas Tulus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita ada di bulan September ini dengan jumlah sebanyak-banyaknya dan Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Matur nuwun, terima kasih banyak orang baik. Teman-teman, terakhir kemarin aku cek masih mendekati angka 3 juta. Kurang dikit banget 3 jutanya. Jadi Mas Tulus ini sudah tanggal 18 dan waktunya sudah mepet. Ayo kalian yang lagi di rumah yang mungkin lagi memiliki kelebihan rezeki, kita butuh kurang lebih tadi saya hitung 3.250.000 lagi. Kalau dari hitungannya Mas Tulus, kurang lebih untuk menjadi 6.150.000. Jadi teman-teman ayo mungkin lagi berkelimpahan rezeki atau pengen sedekah ya. Yang kemarin belum sempat ikut sedekah Maulid ya, bisa ikut sedekah nasi box juga. Teman-teman kemarin yang sudah sedekah Maulid terima kasih banyak ya. Mas Teh masukkan ke nasi box ya teman-teman sedekahnya ya. Kalau mau bantu sedekah nasi box silakan caranya cek kolom deskripsi. Ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Mau dikit mau banyak minimalnya 12.000, selebihnya terserah kalian. Mau ngasih berapa aja boleh ya. Ke nomor yang ada di deskripsi, rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Alhamdulillah. Teman-teman, aku itu tidurku agak kurang enak, agak kurang pas beberapa hari belakangan. Jadi kami itu benar-benar hanya memanfaatkan momen di mana satu saya merasakan energi gerhana ini ya, energi supermoon yang hari ini terjadi tuh luar biasa loh teman-teman. Dan itu sudah sejak hari Sabtu. Sudah sejak dari hari Sabtu. Energi gerhana bulan separuh kemudian bareng dengan supermoon ini lumayan mempengaruhi keadaan
psikisnya Mas T. Dan satu lagi memang kebetulan banget lagi penuh banget sama yang namanya kegiatan. Tidur malam, pagi udah, oh nanti kita ke sini, kita makan di sini, kita ngobrol lagi dengan yang dari keluarga dari bapak ini. Jadi excitednya itu ternyata kita tuh punya keluarga yang lumayan luas, tapi kita tidak terkoneksi sebelumnya. Dan bahkan ada yang di Jakarta Barat, ada yang di Bekasi, ada yang di Kramat Jati. Jadi banyak banget yang kita tuh sebenarnya nggak tahu. Jadi malah agenda kita tuh kayak yang rujak bareng, makan bareng, ya makan-makan yang ada, tapi lebih kayak memanfaatkan momen yang ada karena besok udah pada pulang, jadi kita manfaatin gitu. Jadi jujur aja tidurnya agak kurang teman-teman. Jadi kayak ya oke lah hari ini Mas Teh siapkan video buat temenin kalian ya. Waduh, curhat mulu ntar dibom aku ya. Teman-teman yang sudah bantu sedekah nasi box, saya terima kasih tanpa terkecuali. Yang sudah nyawer, terima kasih. Sudah berbagi rezeki sama Mas Tulus, terima kasih banyak. Semoga sedekahnya Allah terima, Allah tukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Amin. Allah sampaikan pahalanya sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin ya Allah. Semoga bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh mudah-mudahan hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Juga semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin amin ya rabbal alamin. Atur sembah nuwun kiki paskin jaluk diapak kiki. Kayak genset munine. Namanya udah lama ya rek ya. Sedikit. Tak iki we tak swing ke. Oke. Nah, teman-teman ada kabar buruk ya. Aku nggak bisa mengirim minyak bidara karena stok kita betul-betul tidak ada. Jadi minyak bidaranya sudah habis. Sampai akhir bulan Mas T tidak bisa melayani pengiriman minyak bidara. Jadi yang sudah inden kemarin Mas T minta maaf, tidak bisa Mas T kirim. Ya beginilah faktornya, begini keadaannya karena minyak itu susah didapatkan. Kalian yang memesan silahkan DM saja, inden dulu tapi adanya di mungkin pergantian bulan nanti ya. Di tanggal 1 Oktober Mas T baru dapat update-annya lagi. Jadi kalau mau pesan silahkan. Kalau untuk butuh cepat sekarang tidak ada atau tidak tersedia ya. Ngapunten teman-teman, terima kasih yang mau pesan minyak bidara, DM aja ke nomor WhatsApp ini 0857, sebutkan nama alamat lengkap dan juga kode pos, nomor HP yang bisa dihubungi sesuai dengan yang mau kalian pesan. Berapa pesannya? Mau tahu manfaatnya? Tonton video packingnya dulu ya teman-teman di video packingnya Mas T supaya teman-teman paham soal itu ya. Semoga yang sudah pesan segera sampai dan yang sudah sampai semoga manfaat jadi obat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terlalu panjang saudaraku, nanti aku dibom lagi sama yang tidak suka dengan Mas T ya. Wah, Mas T banyak yang gak suka. Banyak banget. Alhamdulillah. Dimulai dari gempa Gunung Kidul teman-teman. Bandung kita bahas di bagian terakhir ya. Mas Tulus akan koneksikan semuanya. Sebelum Mas T membahas ini secara detail, sebelumnya memang dari hitungan angka, terkait dengan cuaca ekstrim, bahkan gempa dan seterusnya, saya sudah menyampaikan ke teman-teman waspadai tanggal berapa? 11, 13, 15, 17, 18, dan 19 atau tanggal-tanggal di atas tanggal di tanggal 11. Saya sudah memperingatkan itu kepada kalian semua untuk mewaspadai akan adanya guncangan. Bahkan saya memberikan clue kepada teman-teman kalau yang kalian ingat itu 18, 19 hati-hati. Kalau kalian yang ingat video itu silahkan tulis di kolom komentar. Iya Mas T, saya ingat Mas T pernah mengingatkan itu. Ya, jadi bukan berarti Mas T ki wong sakti yo, Mas T ki ilmu cocok logi rung karuan bener ilmune. Nah, kebetulan pas gitu loh. Jadi di atas tanggal 10, 12, 13, 14, 15, 17 sampai ke 18 hari ini sampai dari Bandung ya. Dari Kalimantan Timur juga ada. Kemudian Kalimantan Timur itu juga lumayan legend ya. Dulu pernah ada gempa besar yang memicu tsunami sampai di 1 meter pada tahun berapa gitu masa lalu pernah terjadi. Dan wilayah itu kembali diguncang gempa lagi kemarin beberapa hari belakang dan terjadinya bebarengan juga dengan gempa-gempa yang sebelumnya. Sebelumnya Gunung Kidul tuh diguncang gempa yang beruntun teman-teman ya dari 4,2. Kemudian ada lagi yang malah susulannya membesar 4,6 itu di Gunung Kidul. Kemudian wilayah Sukabumi di tanggal 15 ya.
dari tanggal 12, 13, kemudian 14. Oke. Di tanggal 13 September itu di jam 2 sore Gunung Kidul ada gempa di 4,2. Kemudian naik 10 menit setelahnya gempanya justru semakin besar di 4,6 di wilayah Gunung Kidul. Itu beruntun ya, 12, 13, 14. Kemudian di wilayah Sukabumi juga Mas Teh catat di sini ada gempa di tanggal 15 September 2024 di jam 16:54 wilayah Sukabumi. Kemudian dari gempa Sukabumi tersebut bisa dirasakan sampai ke wilayah Ujung Genteng dan juga bisa sampai Cimahi, Lembang, Banjaran dan juga Kabupaten Bandung ya. Dirasakannya sampai sana. Tidak terlalu terasa tapi lumayan terasa di wilayah tersebut. Kemudian di tanggal sebentar. Di tanggal 17 September ya. Ini di wilayah Bayah, Banten juga mengalami gempa di 4,2 di wilayah Banten tanggal 17 kemarin. Kemudian di Kutai Timur ini juga terjadi di tanggal 15 September 2024 di jam 20:08. 5,5 teman-teman ya, kita rangkum ya. Di Berau, Kalimantan Timur ini ada kejadian gempa, tadinya 5,6 kemudian dimutakhirkan menjadi 5,5. Dan berikutnya adalah wilayah, ini tanggal 15 ya, 17 di Banten 4,2, kemudian di wilayah Sukabumi juga dikabarkan ada gempa kemarin di tanggal 15 di 5, sebentar, mana tadi Rek? Mas Teh udah rangkum loh sebenarnya di sini. Dan juga di wilayah Banten sudah, Yogyakarta di Gunung Kidul juga beberapa kali ada susulan gempa 4,1 sampai 4,6. Kemudian yang saya sampaikan 15 itu juga banyak banget yang DM. Nah pas tanggal itu pastinya lagi ada kegiatan teman-teman di wilayah Banten. Ada Sukabumi ya. Sukabumi ada gempa dan terasa sampai wilayah Bandung. Dan juga bisa sampai ke ujung genteng teman-teman ya. Dan gempa tersebut merupakan gempa yang tidak berpotensi tsunami. Dari beberapa gempa yang saya sebutkan 5,1, 5,5, 4,1, 4,6, bahkan hari ini di wilayah Bandung ya, ini dikabarkan ada kejadian gempa di pukul 9 lewat sekian. Sebentar saya geser dulu. Banyak banget kejadian gempanya sampai Mas Teh bingung. Ya. Oke, di wilayah Bandung teman-teman ya, di tanggal 18 September pada pukul 9:41. Kebetulan banget temannya Mas Teh ini ada yang tinggal di daerah yang terkena gempa dan dia juga mengabarkan gempa susulan tuh sampai jam ini. Tadi terakhir aku masih WhatsAppan masih terjadi teman-teman dan alhamdulillah dari info yang saya dapatkan, dari beberapa info yang saya cari di sini saya tidak menemukan ada beberapa korban yang meninggal, tetapi ada beberapa korban luka dan juga bangunan rusak. Salah satunya juga katanya ada fasilitas desa yang mengalami kerusakan karena kejadian ini. 5,1 awalnya, 5,0, tetapi diklarifikasi lagi oleh BMKG sudah dimutakhirkan menjadi 4,9 teman-teman. Sebenarnya kenapa Mas Teh? Kok ada gempa terjadi secara beruntun dari Kalimantan, dari Gunung Kidul sampai Sukabumi, Banten, bahkan ke Bandung yang hari ini lumayan besar ya. Dan alhamdulillah tidak berpotensi tsunami semuanya teman-teman. Tetapi ada hal yang memang harus kita waspadai di balik musibah ini. Karena teman-teman jujur ya, saya itu sudah menghitung dari hitungan angkanya dari awal bahwa 13, 15, 17, 18, 19 ini lumayan. Dan jujur saudaraku, aku merasakan oleng itu sejak dari hari Sabtu tersebut. Udah bareng banget sama energinya Supermoon ya. Aku nggak tahu kenapa di Supermoon kita yang di hari ini nih rasanya kayak ada energi tertentu yang luar biasa kuat. Nanti kita bahas di next video aja, kita pisahkan biar teman-teman bisa lebih memahami. Dan bertambah lagi dengan rasa olengnya yang tidak berhenti. Jujur, ini beruntun terus. Cuma saya itu memang sedang fokus untuk
mencari silsilah keluarga saya. Saya lagi ke apa ya, merasa bahagia dengan kedekatan kami yang tidak pernah kami tahu sebelumnya. Mbah kami itu ini dari sini itu kita nggak tahu. Jadi sedarah dengan kita tapi kita nggak tahu. Jadi kita tuh lagi euforia ngumpul sama keluarga. Tapi beberapa kali saya merasakan itu dan saya suka ngomong yang, oh ya nggak sih, nggak. Sampai kakakku ipar tuh ngomong, kue meriang terus. Ya aku pikir karena aku kurang tidur ya, tapi rasa olengnya itu memang aku rasakan lumayan kuat teman-teman sejak dari hari Sabtu dan itu tuh terasanya lumayan kuat. Dan kalau misalnya hari ini aku berharap ya teman-teman, hari ini lagi besok, aku berharap besok tanggal 19 itu tidak terjadi gempa dengan skala besar. Kalau misalnya besok di tanggal 19 ini ada gempa, kalau dihitung nih, hitung dari tanggal 11 sampai tanggal 19, yang paling kuat yang mana? Yang paling kuat di tanggal 19. Kalau dari hitungan angkanya. Walaupun kita hitung angka memang semuanya benar, semuanya sesuai sampai tanggal 18 sampai hari ini pun memang ada kejadian gempa. Tetapi kalau dihitung dari 1 sampai 19, yang paling kuat yang mana? Yang paling kuat di tanggal 9 di tanggal 19. Pesannya apa Mas T? Ini pertanda apa? Kenapa kita kok ngalamin gempa beruntun lagi dan lagi di hari yang berdekatan, di angka yang sesuai dengan yang Mas T baca kemarin. Bahkan kita tuh lumayan jarang ya mendengar Kalimantan gempa. Ya teman-teman, Kalimantan tuh lumayan jarang banget. Meskipun di sana juga ada sesar, kemudian juga ada semacam aliran gempa yang memang pernah terjadi sebelumnya. Jadi, tapi Kalimantan tuh lumayan jarang banget kita dengar gempa di Kalimantan. Biasanya kan kita dengarnya kabarnya eh, kebakaran lahan, ya kan? Dan ini kejadiannya gempa. Dan ini lumayan viral juga teman-teman. Jadi banyak yang DM saya tuh, kenapa sebenarnya? Ada apa dengan ini? Pertanda baik atau pertanda buruk kah? Dengan segala pandangan saya, dari hitungan saya balik lewat angka dengan magnitudo dan seterusnya, saya menyatakan bahwa kalau dari versi pandangan saya, ini benar-benar bukan pertanda baik. Kenapa Kalimantan yang nggak pernah gempa ada gempa? Kenapa Bandung yang beberapa kali sudah diperingatkan? Sebetulnya Bandung ini beberapa kali sudah diperingatkan oleh Cerondol. Yang Maung Telon juga sudah menyampaikan. Memang zonanya Bandung ini, bahkan kalau Cerondol atau Eyang tuh dengan jelas menyebut nama Bandung. Saya sering banget dulu ya. Kalau teman-teman tonton video 1 atau 2 bulan belakangan pasti saya pernah menyebut nama Bandung langsung. Saya tuh tipikal orang yang lumayan jarang nyebut nama Bandung, kecuali itu memang Cerondol yang ngoceh, ya kan? Dan ini lumayan mengejutkan bagi saya karena dibalik hal-hal yang kita lihat belakangan, ternyata secara garis besarnya kalau dihitung lewat angka juga pandangan saya bukan pertanda yang baik, bukan clue yang baik. Beberapa hal yang disampaikan Cerondol sebelum terjadi teman-teman, gelombang tinggi, kemudian cuaca ekstrim, semuanya terjadi. Semuanya terjadi. Batam, ya, Kepulauan Riau itu juga beberapa kali dihantam sama badai. Di Aceh itu ada pantai yang meluap, teman-teman. Ada gelombang tinggi yang membuat tempat untuk berwisatanya itu terganggu atau tidak bisa digunakan karena memang gelombang tingginya sampai meluap. Itu terjadi loh, semuanya disampaikan Cerondol itu. Apalagi dipengaruhi juga dengan siklus gerhana bulan, sorry, dengan supermoon yang kita lihat tadi di jam 9 sekian harusnya sudah terjadi. Nanti kita bahas di next video. Dan kalau diartikan lagi memang kita hitung saja dari tanggal 11 sampai tanggal 18, yang paling tidak aman adalah hari ini. Yang paling buruk pertandanya, kalau kita hitung dari gempa sebelumnya, dari Kalimantan, Gunung Kidul sampai wilayah Bandung, yang paling kurang aman adalah Bandung. Intuisi kurang baiknya di tanggal 18-nya sama dengan intuisinya. Kalau dilihat dari magnitudo, yang paling tidak aman adalah wilayah Sukabumi kalau dari hitungan magnitudonya. Dan ini benar-benar warning yang sangat keras, peringatan yang sudah sangat-sangat keras kepada kita. Apa hal yang terburuk yang perlu kita waspadai Mas T dari hitungan angka dari semua rentetan gempa sebelumnya ini? Yang saya sampaikan di sini adalah pengulangan di lokasi yang sama. Buruknya pengulangannya ini bisa
membesar. Pengulangan gempa setelah kejadian mungkin bisa mengecil, tetapi pengulangan untuk di hari berikutnya atau di waktu berikutnya ada kemungkinan dengan skala yang lebih besar dan terjadi di titik yang sama. Berarti beberapa gempa beruntun yang terjadi sebelumnya ini sangat-sangat mungkin kalau dihitung lewat hitungan angkanya terjadi lagi dengan skala yang lebih besar. Ini hitungannya Mas T. Skalanya bisa membesar, bisa nambah, bisa makin jadi lagi, bisa meluas. Bahkan kalau dari hitungan angka 13, 15, 17 ini seperti kata pengantar menuju ke angka 18 dan juga 19. Harapan kita amin mudah-mudahan besok tanggal 19 tidak ada gempa. Lebih parah lagi kalau besok sampai ada gempa. Kalau besok sampai ada gempa, ini lebih parah lagi intuisinya. Akan mengarah yang sesuatu yang tidak pas atau sesuatu yang kurang baik. Lebih parah daripada sebelumnya. 13, 15, 17. Ini pengantar menuju ke angka 18. Arahnya adalah kecil, besar, super besar di 19. Jadi kemungkinan terburuknya adalah wilayah Gunung Kidul, wilayah Bayah, Sukabumi, Bandung, Kalimantan, yang Bandung sekarang yang sedang terkena gempa, masih ada kemungkinan pengulangan gempa dengan skala yang lebih besar atau menanjak. Sayangnya saudaraku, yang agak kurang baik adalah dari semua intuisi yang kita baca, baik dari angka juga magnitudonya, saya melihat gambaran air dan juga gelombang tinggi. Simbol angin ada, simbol air ada, kemudian simbol gempanya juga lumayan kuat. Ini yang perlu diwaspadai. Sekarang tidak berpicu atau tidak memicu tsunami. Tetapi aku masih tidak tahu harus mengatakan syukur atau ya dengan apa yang terjadi di luar negeri. Teman-teman, banjir bandang besar-besaran terjadi di luar negeri. Gempa dengan skala besar di luar negeri. Banyak musibah-musibah besar itu di luar negeri semua loh. Kecelakaan pesawat besar sampai total tidak ada yang hidup, mohon maaf, semuanya celaka. Ini terjadinya di luar negeri, tidak di Indonesia. Jadi rasanya memang kita betul harus bersyukur. Setidaknya mungkin salah satu usaha dari kita yang berdoa ketika kita bersedekah bumi dari wilayah-wilayah tertentu dan yang kita buat mungkin salah satu jadi tumbal dalam tanda kutip untuk menjauhkan kita dari bala itu. Amin. Sehingga ya ini terjadi harusnya tidak sekecil ini. Maaf ya, aku ngomong apa adanya. Kalau dari hitungan angkaku, tidak sekecil ini harusnya. Bahkan kalau dihitung lagi, sebenarnya saya ingin menyampaikan satu titik lagi. Ada yang lebih kuat daripada Megatrust. Kalau dari hitungan angkanya. Jadi ini agak lumayan menjadi momok yang mengerikan bagi saya ya. Karena arahnya ini semakin meluas, semakin membesar. Semakin tinggi, istilahnya tuh ketika orang melihat orang berjalan, rasanya orangnya tuh naik gitu loh, orangnya tuh nambah, makin tinggi, kayak orang naik ke arah gunung, harus ke atas. Dan sekarang teman-teman, mitigasi mandiri itu sedang dilakukan besar-besaran di berbagai wilayah, Bekasi, di Pangandaran, di beberapa tempat wisata yang kemungkinan bisa terdampak tsunami, semuanya melakukan mitigasi bencana. Dan BMKG nggak mungkin memberikan himbauan, BPBD nggak mungkin memberikan himbauan untuk kita mitigasi bencana kalau mereka tidak punya pandangan tertentu. Itu aja tanda kutipnya. Jadi kita harus hati-hati juga, karena dari hitungan angkanya, ya tadi saya bilang, ada sesuatu yang besar lagi, bahkan Megatrustnya akan lebih besar daripada ada yang lebih besar daripada Megatrust kalau dari hitungan angkanya. Jadi agak menyeramkan menurut saya. Ada himbauan dari saya terkait dengan angkanya. Tadi yang kita baca adalah angin, kemudian air juga, gempa dengan skala yang cukup besar juga, dan juga 18 ini simbolnya adalah korban yang terjebak. Jadi kalau, oke, anggaplah gini, simpelnya gini, 13, 15, 17 itu ada korban sakit. Nah, meninggalnya di tanggal 18.
di tanggal 18. Nah, 18 ini simbol yang mengerikan loh teman-teman. Kalau 19 itu simbol kekuatannya, 18 ini adalah simbol banyaknya korban, banyaknya orang terikat. 15, 17 itu gali lubang. 18 masukin orang ke galian. Masukin korbannya. 19 tutup prakur tumbalnya. Apa korbannya, mohon maaf. Hitungannya, kalau dihitung angkanya seperti itu. Dan Bandung sepertinya masih perlu waspada lagi. Karena kalau dari hitungan angkanya, 18 ini korbannya harusnya banyak, tapi ini tidak ada korban, hanya luka-luka saja, hanya kerusakan saja, berarti potensinya masih menanjak. Jadi aku harap, betul-betul berharap, mudah-mudahan Bandung baik-baik saja. Saudaraku banyak di Bandung, teman-teman subscriber juga banyak di Bandung, tapi potensinya lumayan. Dari hitungan angkanya, dari semua angka, kayak nganter aja sampai ke tanggal 18, tanggal 19. Harapan saya mudah-mudahan besok tidak terjadi apa-apa. Tetapi 18 yang hari ini merupakan poin puncak di mana mengarahkan atau memberikan pertanda bahwa ya tadi, pertandanya udah bukan pertanda baik. Kemudian halnya juga bukan hal baik. Dan kalau terjadi lagi susulannya, ini bisa menelan korban jiwa yang cukup banyak dari angka 18-nya. Yang harus kita garis bawahi teman-teman, elemen tanahnya lumayan kuat. Kecelakaan di darat ini akan lumayan merebak, lumayan banyak. Akhir bulan ini simbol airnya cukup banyak. Jadi perlu kita waspadai ketika memang ada. Tadi saya sampaikan ada elemen angin, ada elemen tanah yang lumayan, kemudian airnya juga lumayan. Kalau dipicu dengan gempa dengan skala besar, bahkan bisa memicu tsunami, sangat-sangat mungkin terjadi dong. Kegaduhan besar tadi. Dan bisa jadi juga menelan korban jiwa. Harapan saya, walaupun dari hitungan-hitungan angka itu memang agak kurang baik, jujur saya memang melihat ada potensi yang kurang pas. Ada yang kurang tepat teman-teman. Satu pesan yang kita tangkap dari gempa ini sebetulnya bukan hanya gempa saja, tapi alam ini kayak menyampaikan pesannya kepada bumi kita bahwa untuk di Kalimantan sih khususnya, aku kayak melihat peringatan bahwa ada sesuatu yang tidak seharusnya. Ada sesuatu yang tidak pada dasar, sesuatu yang dipaksakan, sesuatu yang tidak harusnya di situ. Jadi ada kritik yang disampaikan. Kalau kemarin kita mendengar ada demonstrasi yang disampaikan oleh masyarakat kita untuk pemerintah, ini kayak demonstrasi bumi atau demonstrasi bumi Nusantara kepada pemerintah kita, kepada pemimpin kita untuk udahlah jangan keterlaluan, sudah ada batasnya. Karena ketika keserakahan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan amanah tadi terus diteruskan, yang akan jadi korban adalah orang-orang kecil yang tidak tahu apa-apa, sehingga ini akan berdampak ke sesuatu yang kurang baik bagi kita. Intuisinya Mas Tulus garis bawahi lagi, masih ada kemungkinan gempa dengan skala besar. Mudah-mudahan besok tidak terjadi. Bahkan bisa ada simbol tsunami di sini, hati-hati. Gempanya juga semakin besar, elemen tanahnya juga lumayan. Kecelakaan di darat ini juga lumayan besar, sehingga teman-teman hati-hati dengan itu. Selamat yang nonton videonya Mas Tulus, KB insya Allah diberikan keselamatan, dijauhkan dari bala apapun. Amin, 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 ya rabbal alamin. Tetapi jujur teman-teman, itu adalah hal yang memang saya hitung dari tanggal 12 sampai tanggal 18. Harapan saya mudah-mudahan besok tidak ada apa-apa. Nah besok kita hitung ya, di tanggal 19 kan tanggal cantik tuh. 19.09.2024 kira-kira ada apa, kita tonton videonya besok. Kita nanti buat videonya lagi buat nemenin kalian. Di tanggal 19 September 2024 ada sesuatu yang dalam tanda kutip kah? Kita lihat nanti ya. Sekian yang bisa Mas Tulus bahas. Ingat teman-teman, ini bukan pertanda baik, ini pertanda sangat keras, peringatan yang lumayan keras dan sangat keras, sehingga hati-hati yuk, podo-podo bareng ngiling-ngiling kabeh, jangan terlalu serakah, sak mationya saja, selama kita tidak memakan hak orang lain, secukupnya saja. Intinya sesuatunya jangan berlebihan. Seperti itu ya, semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan. Saudara-saudara kita yang pernah mengalami gempa kemarin, saya ingatkan harus hati-hati karena pengulangannya bisa terjadi di wilayah yang sama atau bahkan bisa meluas. Jadi bisa terjadi di mana saja, juga
yang paling dominan terjadi di tempat yang sama untuk menjadi pengulangan yang cukup besar. Seperti itu teman-teman, semoga manfaat. Terima kasih banyak. Mas Tulus minta maaf kalau dalam pembahasannya terkesan guru atau keminter. Gak ada maksud Mas Tulus di situ. Kita sama-sama belajar di sini. Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan manfaat bagi kalian ya. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa juga terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit pasti doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi teman-teman. Amin. Kalian yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Teman-teman yang saat ini mungkin sedang punya hajat, pengen punya momongan, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya usaha, pengen punya rumah, pengen duit kendaraan, amin. Hajat teman-teman yang nonton video ini insya Allah segera dikabul sama Allah, amin. Yang jual aset semoga cepat terjual, yang merintis usaha semoga usahanya lancar, Allahu Akbar. Jangan kebiasaan kayak gitu, Dok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesuk ana ontran-ontran geden ning dhuwur lemah, trondol sing ngoceh. Wis menang sik, kan terus donga sik ya Cahayu. Oke. Ya, pinter ya. Sesuk insyaallah aman-aman ra ono apa-apa. Ya, orang kan terus ning omah. Aku nggak boleh keluar. Aku nggak boleh keluar rumah, teman-teman suruh di rumah aja katanya. Yo. Ya, sik ya rambang sik nih ya. Heeh, teman tak boleh tak soto pitik kuwi. Ya Allah ya Rabbi, dongo kok diulang-ulangi piye bismillahirrahmanirrahim. Yang sedang sakit Mas Teh doakan semoga cepat sembuh teman-teman, amin. Yang lagi surat rezekinya semoga lancar lagi. Teman-teman yang belum dapat kerjaan semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, amin ya Allah. Yang sedang punya hajat pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan, pengen bahagiakan keluarganya, terus pengen naik haji, pengen umroh, amin. Semoga aja teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul, amin ya Allah. Teman-teman yang sedang jual aset semoga cepat terjual, yang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar, sing dagang laris manis nggih. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih. Mas Tulus pamit undur dulu teman-teman ya. Tak ngobrol saya sama Condol, kira-kira nih dia ini bawa info apa ini? Karena udah lama gak ketemu kan. Kemarin saya cuma di rumah tidur, berangkat lagi, Jadi aku mau ngobrol dulu sama Condol bentar ya. Oke? Terima kasih orang baik, sehat, berkah melimpah untuk semuanya ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Ngoceh belambe nih. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.